Oke, kalau begitu, eee, saya jelaskan bahwa, mechanism of global warming ya. Jadi begini, saudara sudah tahu bahwa sumber energi kita itu berasal kebanyakan di atas 85% itu berasal dari fossil fuel ya, di mana fossil fuel itu tidak bisa diperbarui, yang pertama. Yang kedua berarti cadangannya kita terbatas, padahal konsumsi kita makin lama makin meningkat. Orang makin sejahtera, konsumsi energinya makin meningkat. Nah, padahal sumber energinya berasal dari fossil fuel yang mana tidak bisa diperbarui. Ya. Akhirnya lama-lama fossil fuel tersebut akan habis. Itu yang pertama, kejelekan fossil fuel. Kejelekan yang kedua bahwa pembakaran fosil fuel itu terdiri dari karbon, ya, karbon plus O2 menjadi CO2, di mana O2-nya diambil dari O2-nya diambil dari udara, kan begitu ya. Nah, sekarang CO2 ini adalah merupakan greenhouse gases, artinya adalah yang mengakibatkan terjadinya greenhouse. Ya, nanti efek-efek greenhouse itu apa akan kita jelaskan. Ya, jadi ini adalah saya jelaskan mengenai mekanisme of global warming. Nah, sekarang apa yang disebut greenhouse gases? Ya, greenhouse gases itu terdiri dari karbon dioksida CO2, terus N2O, terus CFC, ini adalah boleh katakan yang Anda kenal itu adalah ini kebanyakan adalah freon ya, ini adalah freon, freon ya. Yang berikutnya adalah metan ya. Yang ketiga adalah O3, yang berikutnya. Yang keempat, yang berikutnya adalah water vapor, H2O, dan yang terakhir adalah all impact the transmission long wave radiation from Earth. Yang berikutnya adalah semua zat-zat yang menghambat transmisi gelombang panjang, yang menghambat transmisi gelombang panjang radiasi dari bumi. Ya, jadi saya terangkan mekanisme terjadinya global warming. Ya, ini tadi adalah gas-gas yang harusnya saya ambil pointer. Nah, ini tadi adalah gas-gas yang mempunyai efek terhadap greenhouse atau gas-gas yang menjadikan greenhouse effect ya. Yaitu mekanismenya seperti ini. Saudara tahu bahwa di sini ada sun, ada matahari. Ya, bagi yang mahasiswa sudah mengambil mata kuliah matahari energi surya, kita tahu bahwa temperatur permukaan surya ini, matahari ini adalah lebih dari 5.000 derajat Celcius ya. Ini 5.000 derajat Celcius. Terus energi yang ditransfer ke bumi itu berupa radiasi ya. Jadi energi yang ditransfer ke bumi berupa hanya radiasi. Satu-satunya cara yaitu hanya radiasi. Karena apa? Karena saudara sudah diajari perpindahan panas. Panas dipindahkan, energi panas itu dapat dipindahkan dengan tiga mode. Yang pertama adalah konduksi. Nah, di sini kan konduksi tidak ada karena tidak ada material yang menghubungkan antara
matahari dengan bumi, artinya konduksinya sama dengan nol. Yang kedua, yaitu mood yang kedua adalah konveksi. Saudara tahu bahwa antara atmosfer dan matahari yang disebut ekstraterestrial itu adalah daerah hampa. Kalau dia hampa berarti tidak ada konveksi, berarti konveksinya nol, kan begitu. Satu-satunya jalan bahwa energi matahari sampai ke bumi itu hanya dengan cara radiasi. Nah, karena dia dengan cara radiasi, temperatur permukaan matahari itu adalah tinggi, maka radiasi yang dipancarkan ke sini itu adalah gelombang pendek. Ya, kalau dia dipancarkan dalam gelombang pendek, itu artinya daya tembusnya terhadap lapisan atau transparan ya itu makin kenceng. Ya, katakanlah di sini adalah transparan yang terdiri dari beberapa gas, udara dan gas-gas yang ini tadi. Ya. Artinya karena tadi gelombang pendek, radiasi bisa menembus ke sini. Nah, sampai menembus ke sini, ke permukaan bumi, diserap oleh permukaan bumi. Permukaan bumi temperaturnya rendah. Katakanlah temperatur permukaan bumi itu adalah sekitar 27 atau antara 25 sampai 27 derajat Celcius. Saudara sudah diajarin Pak Prabowo mengenai perpindahan panas bahwa semua benda yang bertemperatur akan memancarkan gelombang radiasi, akan memancarkan radiasi, kan begitu ya. Tinggal tergantung panjang gelombangnya begitu. Nah, artinya bahwa semuanya benda yang bertemperatur itu pasti akan memancarkan energi radiasi. Nah, berarti bumi juga memancarkan radiasi balik ke atas. Karena bumi itu temperaturnya rendah, ya karena bumi temperaturnya rendah, maka yang dipancarkan di sini adalah berbentuk gelombang panjang. Ya, berbentuk radiasinya dalam bentuk gelombang panjang. Kalau gelombang panjang berarti daya tembusnya terhadap lapisan transparan ini tadi kecil. Contoh gampangannya kalau saudara punya radio, ini analoginya, kalau radio itu dipancarkan pada gelombang pendek, maka dia daya siarnya sampai kemana-mana begitu. Tapi kalau radio itu dipancarkan pada gelombang panjang, daya siarnya hanya terbatas. Sama dengan yang ini radiasi. Radiasi itu kalau dari temperatur rendah itu yang dipancarkan itu dengan gelombang panjang. Kalau gelombang panjang, akibatnya dia tidak mampu menembus. Panas ini harusnya keluar, tapi tidak mampu menembus lapisan yang ada di sini. Lapisan ini ya ada udara, ada ini tadi, ada CO2, ada N2O, ada freon, ada metan, dan ada air, dan sebagainya. Jadi dia tidak mampu menembus ke sana. Kalau tidak mampu menembus ke sana, akhirnya dia direflected, artinya dikembalikan lagi ke bumi. Nah, saudara lihat di sini, ini yang bisa menembus itu hanya sebagian kecil saja. Yang menembus itu adalah sebagian kecil saja. Tapi kebanyakan direflected, dikembalikan ke bumi. Padahal di sini matahari bersinar terus. Ya, matahari bersinar terus, berarti di bumi ini selalu ditambahi panas. Kalau hukum termo pertama, bahwa kalau ada panas yang masuk dan tidak boleh katakan tidak ada panas yang keluar, maka energinya akan disimpan di dalam sistem ini. Maka sistem sekelilingnya ini menjadi
panas. Lama-lama temperaturnya menjadi naik. Kalau temperaturnya naik, artinya disitulah yang disebut terjadinya global warming. Oke, jelas? Mungkin ada pertanyaan? Raffi Wahyu, ada pertanyaan? Dava, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke, ini ada beberapa mahasiswa yang masih tinggal di luar. Saya accept dulu. Oke ya, jadi kalau Anda tidak ada pertanyaan, saya anggap Anda mengerti. Jadi kalau Anda mau tanya, silahkan saja ya. Silakan aja Anda tanya. Ya. Esnata, tidak ada pertanyaan? Jelas? Belum, Bapak. Ya, Jelas ya? Bisa ngikuti? Bisa, Bapak. Oke. Ya. Jadi, nah waktu dulu kita sudah tahu, waktu bab 1, bab 2, kita sudah jelaskan bahwa sumber energi fosil fuel kita berapa. Kita bisa hitung data yang tahun BP 2021. Ya. Yang kedua, kita tahu produksinya berapa. Data itu kan ada dulu. Yang berikutnya, kita tahu juga yang dikonsumsi berapa. Ya, nah, kalau yang dikonsumsi itu artinya bahwa kita ganti pen dulu. Yang dikonsumsi bahwa tadi kan bahan bakar itu adalah karbon ya, bahan bakar itu bahan bakar itu kan terdiri dari karbon, hidrogen, dan sulfur, kan gitu. Ya. Semuanya ini direaksikan dengan pembakaran itu adalah reaksi antara bahan bakar dengan oksigen, ya, di mana oksigennya diambil dari udara. Berarti ini plus O2. Yang C akan menjadi CO2, kan begitu. Yang H akan menjadi H2O. Yang S akan menjadi SO2, kan gitu. Tinggal nanti koefisiennya berapa. Nah, karena di situ kita tahu bahwa oil itu kandungan utamanya, ya ini sampel ya, ini sampel. Sampel itu artinya seperti kayak rule of thumb untuk menghitung cepet-cepetan gitu. Nah, kalau untuk dunia ya kita hitungnya cepet-cepetan, tidak seperti kayak saudara ujian termo untuk suruh mencari berapa CO2 yang terjadi dari bahan bakar yang mempunyai komposisi seperti ini. Wah, itu kalau itu bukan rule of thumb, itu adalah dihitung secara teoritis dan dihitung secara benar. Kalau ini hanya simple. Simple itu ya rule of thumb, karena yang kita hitung itu dunia itu banyak sekali, apalagi oilnya itu kan kandungannya, oil itu beda-beda, ada minyak yang murah, ada minyak yang mahal, ada yang minyak harganya medium, itu kan semuanya tergantung dari komponen kandungannya yang ada di dalam oil. Nah, tapi di sini kita anggap oil itu terdiri dari CH2 ya. Oke, kalau kita reaksikan kan CH2 plus O2 kan begitu menjadi CO2 plus H2O. Nah, ini kan polutan, ini juga kan begitu. Ini juga bisa ke udara membentuk menjadi greenhouse effect. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa asumsinya bahwa 1 ton oil itu menghasilkan 3.142,8 kilogram CO2, atau artinya 3 kali lipat ya.
Kalau ini 1 ton, kan ini bisa satu liter sama dengan 3,1 ton. Iya kan? Artinya kan 3 kali lipat, 3,1 ton. Jadi saudara bakar minyak 1 ton, itu akan menghasilkan CO2-nya 3,1 ton. Sekarang kalau saudara membakar 1 ton coal, nah coal-nya itu sebetulnya kandungannya juga bermacam-macam, tapi ini diambil secara general, itu dianggap kebanyakan itu mengandung C6H. C6H kalau saya reaksikan ya menjadi CO2 plus H2O, komponen tinggal koefisiennya nanti diatur sehingga kita bisa menghitung secara eksak berapa terjadinya CO2. Nah, kalau di sini rule of thumb-nya bahwa kalau saudara membakar coal 1 kilogram, 1 ton akan didapat CO2 3 kalinya juga. Malah di sini adalah 3,6 ya. 3,6 ton. Ya, 3,6 ton. Ya, jadi 3 kali lipat. Begitu pula kalau saudara membakar gas. Gasnya itu 1 meter kubik. 1 meter kubik itu berasnya gas alam, itu sekitar 0,8 kilogram. Kalau saudara membakar gas 0,8 kilogram, menghasilkan CO2 juga 2,2. Ya, average-nya juga hampir 3 kali lipat ya. Kalau saudara bakar 1 ton ya di sini ya hampir 3, sekian ton, hampir 3. Nah, ini semuanya saudara data kemarin sudah diketahui konsumsi kita berapa, iya kan? Konsumsi kita kemarin ada tabel konsumsi, ya konsumsi. Konsumsinya berapa sehingga saudara bisa kalikan dengan ini, ya kalikan dengan ini. Ya, jadi akhirnya saudara bisa menemukan. Nah itu di buku ini. Nah oke, sebelum kita bahas lanjut, kita bahas dulu mengenai efek daripada global warming. Kenapa global warming itu kok semua orang jadi takut? Ya, global warming itu adalah di mana pemanasan secara global. Ya, kalau pemanasan secara global itu bahwa dunia ini tidak nyaman untuk ditempati. Ini artinya bahwa tidak nyaman, tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Nah, efeknya apa? Pertama yaitu adalah climate change. Ya, climate change itu artinya adalah perubahan iklim. Perubahan iklimnya itu tidak menentu. Seharusnya ini adalah musim panas, tetapi kok terjadi hujan. Contohnya, biasanya itu hujan terjadi di Januari, tapi saudara kadang-kadang sudah mengalami hujan terjadi di bulan, katakanlah di bulan Juli, di bulan Juni untuk di Indonesia. Ya, di Indonesia kan hanya mengenal 2 musim, musim kering sama musim hujan, ya, kan gitu. Nah, terus berarti climate change perubahannya itu tidak bisa diprediksi. Ya, perubahannya itu tidak bisa diprediksi. So, makanya kalau Anda sering mendengar beras sekarang harganya naik. Kenapa? Karena petani gagal panen. Kenapa petani gagal panen? Ya karena ada climate change. Seharusnya dia panen, tetapi malah pada saat itu masih hujan terus, jadi padinya jadi busuk, bisa jadi. Atau seharusnya dia itu panen, mengharapkan hujan tiba, tapi malah hujannya tidak datang-datang, jadi malah dia padinya, tanamannya mengering semua. Jadi prediksi-prediksi itu sudah tidak tepat lagi gitu. Jadi uncertainty, jadi tidak pasti. Climate-nya itu tidak pasti. Jadi ini adalah uncertainty climate change. Oke. Yang kedua adalah
rises in sea level, yaitu permukaan air laut itu naik. Ada apa dengan permukaan air laut itu naik? Oke, efeknya misalkan kita di Surabaya, ya, Anda semuanya tahu bahwa semua air kalau hujan mengalir ke sungai, ya kebanyakan yang mengalir ke sungai, dan dari sungai dialirkan ke laut. Oke. Kalau sekarang permukaannya air laut naik, akibatnya air yang dari sungai tadi kan susah untuk masuk. Kalau susah untuk masuk, akibatnya di daerah pesisir-pesisir pantai semuanya menjadi kebanjiran, kan begitu, ya. Nah, efeknya apa kalau kebanjiran? Ya, efek kalau kebanjiran itu ya mungkin plankton yang harusnya itu hidup kena sinar matahari, sekarang dia tertutup dengan air, akhirnya dia mati. Ya, banyak lagi nanti saudara baca di Google kalau pengen mengetahui lebih luas lagi. Yang ketiga adalah adverse effect on agriculture, yaitu berakibat buruk kepada pertanian. Ya, itu efek adverse itu adalah berakibat buruk terhadap pertanian. Nah, yaitu tadi karena iklimnya tidak menentu, ya saudara mau tanam tanaman ya susah. Saya harusnya nanam tomat pada bulan ini, tapi kok sekarang nggak hujan atau nggak jadi tomat. Nanti suatu saat saudara nanam pas hujan, saudara tanam tomat, habis itu belum berbuah sudah kering, tomatnya tidak berhasil, nah, ada macam-macam. Ya. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu adalah alter rainfall pattern. Ya, jadi pattern itu apa? Pola hujannya itu berubah. Ya, pola hujannya berubah. Yang berikutnya adalah increase algae growth. Algae itu adalah kayak tumbuh-tumbuhan yang di laut tapi kecil-kecil sekali, ya, betul sekali. Itu jadi tumbuh-tumbuhan atau itu termasuk tumbuh-tumbuhan atau binatang, saya kira termasuk tumbuh-tumbuhan. Karena saya pernah baca tumbuh-tumbuhan ini mengandung klorofil yang baik sekali. Kalau klorofil itu kan dia menyerap sinar matahari dengan baik. Nah, itu orang-orang kimia itu pada menstudi bagaimana kalau klorofilnya itu saya ambil, kemudian saya campurkan ke dalam solar cell, jenis solar cell. Kalau saya punya solar cell dengan klorofil, kandungan klorofilnya baik, otomatis solar cell tersebut akan menyerap sinar matahari yang baik, kan gitu. Akhirnya efisiensi daripada solar cell tersebut akan naik, kan begitu, ya. Tapi karena itu positif dan negatif, ya. Ini ada positifnya, itu banyak negatifnya, ya. Tapi teknik teman-teman di kimia atau teman-teman di material itu mempelajari ini, dicari positifnya, ya, yaitu adalah adanya klorofil tadi. Ini adalah klorofil. Klorofil. Karena saya pernah membaca pengajuan penelitian bagaimana pemanfaatan klorofil dari algae untuk meningkatkan daya serap solar cell. Itu saya pernah baca itu. Ya, proposal yang diajukan oleh beberapa perguruan tinggi. Ini kalau Anda mau baca, cari di Google. Banyak, pokoknya semuanya di Google itu ada semuanya. Yang berikutnya adalah more frequent occurrences of extreme weather. Artinya bahwa sering terjadi ekstrim perubahan iklim. Jadi perubahan iklim secara ekstrim.
Kalau kering, ya kering sekali, nggak pernah hujan, ya. Saudara melihat, wah petani di daerah sana kekurangan air, kekurangan ini menderita sekali, terutama yang di daerah-daerah pegunungan. Nah, ini kan kita sering mendengar itu. Yang berikutnya, kalau hujan, hujannya ya tidak beraturan dan besar sekali ya, contohnya ya kayak kemarin. Ya, kemarin itu kita hujannya ya kayak begitu, campur angin, campur es dan sebagainya, ya. Oke, dan di sini adalah eh, hurricane itu ya nanti saudara lihat sendiri. Oke. Yang berikutnya adalah food and water shortage, ya. Makanan-makanan dan air kekurangan, yaitu shortage itu kekurangan makanan dan kekurangan air ya habis karena ini semuanya tadi tidak menentu ya. Yang berikutnya adalah increase of pest. Itu adalah bibit penyakit ya. Jadi bibit penyakitnya macam-macam sekarang itu ya. Oleh karena itu ini semuanya itu mengakibatkan bahwa eh, bumi tidak nyaman untuk ditempati. Nah kalau begitu, nah masa kita akan mewariskan bumi itu kepada anak-anak kita, di mana bumi itu sudah tidak nyaman ditempati. Masa Anda mau tega sama anak-anak saudara yang menempati bumi dalam keadaan global warming, mestinya ya anak-anaknya akan komplain, aduh orang tua saya dulu kok kayak begitu ya, kayaknya dia nggak pernah care terhadap anak-anaknya, dia meninggali bumi aja yang sudah tidak nyaman untuk ditempati. Oke, sebelum saya ganti slide, ada yang mau tanya? Saya mau tanya, Pak. Yuk. Saya ini, Pak, kan untuk mengurangi emisi sendiri, sekarang di trennya di dunia ini kan ada yang namanya perdagangan emisi karbon ya, Pak. Jadi misalkan ada perusahaan yang memiliki emisi karbon berlebih, itu bakal kena sanksi, yang sanksinya juga nggak begitu sedikit ya, Pak. Betul. Yang jadi pertanyaan saya misalkan kalau perusahaan itu yang bergerak di bidang energi, tetapi energinya tidak terbarukan, dan apabila mendapatkan sanksi, bukankah untuk menutupi kekurangan tersebut, perusahaan ini akan terus-menerus menambah energi yang dihasilkan, Pak. Jadi otomatis emisi karbon yang didapatkan akan lebih banyak. Jadi saya rasa dengan adanya perdagangan emisi karbon ini kayak jadi bumerang gitu loh, Pak. Kalau dari Bapak ini seperti apa ya, Pak? Oke, nanti akan kita bahas itu di kuliah terakhir ya. Nah, itu nanti ya, Pak. memang nanti ada protokol Kyoto ya. Protokol Kyoto itu pada dasarnya seluruh dunia kita tahu ini akibat global warming itu akan tahu, iya kan? Kita akibat global warming itu kayak begini. Artinya dunia itu tidak akan nyaman tidak akan nyaman ditempati. Oleh karena itu apakah kita akan tetap tinggal diam seperti ini? Kan kalau kamu tinggal diam seperti ini, ya sudahlah. Kamu produksi energi dari fossil fuel sampai habis, nothing to do, misalkan gitu. Tidak ada usaha untuk pencegahan-pencegahan. Nah, ternyata dunia itu sepakat. Loh, ternyata dunianya itu sudah makin panas, sudah tidak bisa ditempati, tidak nyaman untuk ditempati, ayo kita sepakat untuk menurunkan emisi CO2. Nah, caranya gimana? Malah ini sudah ada target bahwa tahun 2050 bahwa harus nol emisi, zero emission. Nah, itu target. Roadmap-nya bagaimana? Nanti itu sudah dibahas di beberapa negara. Di beberapa negara itu berkumpul
untuk mengurangi emisi CO2. Nanti ada negara yang besar tidak sepakat, yaitu tadi nanti kita bahas lagi, Pak. Anda betul, yaitu karena tidak mudah lah, ya tidak mudah untuk mengomong, ayo CO2 dikurangi, ayo semuanya bareng begitu ya nggak semudah itu karena ada masalah-masalah ekonomi. Sebagai contohnya saja ini ya tadi. Saudara tahu ini saya kasih contoh. Ini kan freon. Freon itu kan tidak ramah lingkungan. Ya kan? Pertama, dia sebagai global warming. Yang kedua, dia juga akan merusakkan ozon yang ada di sana, lubang ozon. Ya. Makanya sekarang semua AC yang memakai freon harus dilarang. Wah, ini prinsip dasarnya begitu. Semua AC yang pakai freon harus dilarang. Makanya saudara kalau jalan-jalan ya katakanlah toko elektronik yang terbesar di Surabaya adalah Hartono gitu. Mungkin bagi orang luar Jawa, luar Jawa atau luar Surabaya tidak tahu Hartono, ya mungkin ada kulkas yang tertulis non freon, refrigeran non freon. Terus ditulis refrigeran, misalkan ada freon, ada refrigeran 232 kayak di buku termo. Nah, itu mengurangi global efeknya sedikit. Nah, tapi kita balik lagi ke sini. Nah, kita harusnya tidak boleh ini. Ini tidak boleh. Tapi ternyata perusahaan yang membuat freon itu adalah perusahaan yang sangat-sangat besar sekali. Freonnya itu dipakai di seluruh dunia. Nah, pastinya dia, ya jangan langsung dilarang dong, mestinya kan gitu. Modal saya itu loh belum balik. Kalau Anda mau melarang, silahkan, tapi secara phasing out, ya pelan-pelan, supaya freon saya juga habis dulu, terjual, modal saya balik dulu. Nah, itu nanti kita pelajari bagaimana biaya investasi, itu di bab 7 nanti, ya setelah midterm, setelah mid test nanti, setelah UTS, ya kita akan mempelajari biaya investasi. Ya, saudara kan aware bahwa ini loh aku buat pabrik sekian, freon seluruh dunia itu yang mensuplai saya, tetapi modal saya belum balik. Lalu kamu gampang saja mengatakan melarang gitu ya repot. Modal saya belum balik. Ya boleh dilarang tapi pelan-pelan secara perlahan-lahan supaya modal saya balik dulu. Nah, ya mestinya negara juga mengatur. Ya oke lah kalau begitu. Kamu produksinya mulai sekarang harus diturunkan. Produksinya harus turunnya juga pelan-pelan. Kalau nggak salah, ini tahun 2030 mungkin loh ya, kurang sebentar lagi. Seingat saya itu bahwa memang betul-betul freon itu janjinya sudah tidak akan digunakan di dalam mesin pendingin. Gantinya freon terus direaksikan. Ya oke lah kalau gitu potensi untuk merusakkan atmosfer kecil, tapi ya masih based on freon saya tambah dengan saat ini, dan seterusnya. Tapi ada yang juga sudah tidak memakai freon. Contohnya yaitu adalah memakai musikul itu apa, lupa. Tapi sayangnya SAT itu adalah SAT flammable. Flammable itu adalah mudah kebakar. Mungkin kakak-kakak saudara yang ngambil di pendingin sudah banyak yang menelitikan kalau merek dagangnya itu adalah buatan Pertamina, itu adalah apa namanya, saya sering disuruh memberi ceramah kok, sebentar. Musikul. Nah, namanya adalah musikul. Musikul itu adalah pengganti refrigeran freon,
dia efisiensinya lebih baik, tapi kejelekannya dia adalah flammable. Flammable itu mudah kebakar. Nah, kalau mudah kebakar bagaimana? Nah, kalau saudara punya AC, terus satnya itu di dalamnya itu mudah kebakar, kan saudara harus membuat AC-nya yang betul-betul proof terhadap konslet. Kalau konslet, letiannya jangan sampai menyambar musikul, refrigeran yang flammable tadi. Kalau menyambar musikul, ya bisa kebakar semua. Nah, waktu dulu saya mengadakan penelitian, berapa konsentrasinya baru bisa terbakar, kan begitu. Contohnya kalau saudara kebocoran gas, ya kebocoran gas itu gasnya sedikit, itu kan saudara menyalakan kan tidak kebakar. Tapi suatu saat gasnya itu agak banyak, dinyalakan langsung kompornya meledak, gas kan itu. Tapi kalau banyak sekali sekalian saudara nyalakan tidak ada. Kenapa? Karena udaranya tidak ada. Jadi kalau pembakaran itu harus kena segitiga segitiga pembakaran. Ya, segitiga pembakaran itu bahwa di sini harus ada ya, segitiga pembakaran. Berarti begini. Ya, harus syaratnya itu adalah harus ada bahan bakar. Yang berikutnya harus ada udara, yang berikutnya ada ignition, peletikan api, ignition. Ya. Kalau satu di antara tiga ini dihilangkan, sudah nggak bisa kebakaran. Ada bahan bakar, ada api, tapi tidak ada udara, ya tidak kebakar. Ada udara, ada api, tapi nggak ada bahan bakar, ya nggak kebakar. Contohnya, saudara mengorekkan api, di dalam udara tidak ada bahan bakar, ya cuma di situ saja. Kan udaranya nggak ikut kebakar. Jadi udara itu syarat terjadinya pembakaran, tapi udara sendiri tidak terbakar. Udara sendiri itu termasuk bahan non-flammable. Ya, jadi udara itu bukan termasuk zat yang terbakar. Kalau saudara punya bahan bakar dan punya udara, tidak ada api, ya sudah nggak akan kebakar. Jadi ini adalah syarat segitiga api. Ya, segitiga api, syarat terjadinya kebakaran itu harus tiga-tiganya berada pada tempat yang sama, pada time yang sama. Itu ya, itu. Oke, ini hanya sebentar selalu. Jadi kita balik lagi ya. Jadi nanti yang saudara tanyakan nanti kita sambil jalan kita jelaskan. Ya memang bahwa kita harus CO2 harus kita kurangi. Nanti makanya sekarang sudah ada saudara melihat ada mobil listrik, ya mungkin mobil listrik Anda untuk sementara ini ya oke lah mobilnya dulu dibuat listriknya masih memakai pembangkit PLTU dengan bahan bakar, ya oke lah berarti hanya memindahkan polusi. Polusinya tadinya kalau mobil biasa itu polusinya di kota, tapi sekarang kalau itu mobil listrik ya polusinya dipindahkan di pinggir laut kan begitu aja. Tapi efek dari seluruh dunia sama. Terus nanti negara mana yang akan tadi pertanyaannya juga, nah negara-negara yang masih melepas CO2 bagaimana? Yaitu nanti ada namanya CDM. CDM itu adalah C itu adalah clean, D-nya itu adalah M itu adalah mekanisme. Jadi artinya bagaimana cara membersihkan emisi dari CO2. Nanti ada hadiah, ada punishment. Oke, begitu ya, Mas? Jelas, Mas? Oh ya Pak, jelas Pak. Oke ya, nanti sambil jalan lagi. Jadi bagus sekali. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, langsung aja ditanyakan ya. Jadi jangan mikir bahwa pertanyaan saya itu baik atau jelek, itu tidak usah dipikir. Karena Anda di sini adalah
belajar. Artinya belajar itu ya dari hal yang tidak mengerti, pengen menjadi mengerti. Oke. Saya appreciate kepada mahasiswa yang suka tanya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contohnya ini. Ini tabel lama ya. Tahun ini adalah tahun dulu buku ini ditulis tahun menggunakan data 1987 ya kalau kita lihat di textbook. Tidak masalah ya. Jadi konversinya begini, kalau saudara membakar 1 ton oil akan menghasilkan 3,14 ton ya. Jadi 1 ton oil akan menghasilkan 3,1 CO2. Kalau saudara bakar 1 ton coal akan menghasilkan 3,8 CO2 kalau sama-sama ton ya. Kalau saudara bakar 0,8 kilogram gas akan menghasilkan 2,2 kilogram CO2. Nah, dari situ dulu. Atau ini bisa meter kubik terserah. 1 meter kubik atau itu. Nah, dari situ kita tahu bahwa di sini adalah energy lookup. Jadi kita melihat di energy fuel reserve ya. Dulu kita percaya bahwa reserve kita itu adalah sekitar sekian megajoule ya, sekitar. Artinya misalkan reserve ini nanti semuanya dibakar, akan di dunia ini akan dipenuhi CO2 berapa gitu ya. Misalkan saya punya oil sekian megajoule ya, totalnya adalah sekian. 10 pangkat 15 ya, 10 pangkat 15 megajoule, 10 pangkat 12 itu miliar, berarti ini adalah 1000 miliar, 1000 miliar berarti ini adalah 55 ya, 55 miliar megajoule. Oke lah, pokoknya 10 pangkat 15. Terus saya punya coal, dunia itu adalah sekian. Terus saya punya gas seluruh dunia pada sekian. Itu menurut tabel tahun 1987. Totalnya adalah sekian. Nah, sekarang kalau itu tadi kita sudah tahu ini ya. Kalau itu nanti saya bakar menghasilkan CO2 itu berapa? Ya, saya tak pindah dulu ininya nama-nama itu mengganggu saya. Saya close dulu. Oke. Nah, ternyata kalau saya look up ya, saya lihat semuanya, itu saya bakar, itu hasilnya seperti ini 10 pangkat 15. Ya, jadi saya akan menghasilkan seluruh dunia nanti akan saya penuhi dengan CO2 sebanyak ini. 4,329 kali 10 pangkat 15 kilogram CO2. Atau kalau saudara biar bisa membayangkan tonnya, berarti sama dengan 4,3 miliar ton CO2. Nah, saudara sudah punya bayangan. Tapi nanti coba kita lihat lagi di tabel di data Anda yang baru. Nanti kita bandingkan. Oke, jadi ini cara menghitungnya begitu dulu ya. Saudara akan mempunyai sekian. Anggaplah data ini benar. Ya, akan menghasilkan sekian. Oke. Nah, ini adalah itu nanti kalau sumber saya tuh saya habisin, saya bakar semua, akan menghasilkan sekian. Nah, sekarang kalau kita lihat pada yang dirilis saja. Yang dirilis itu kan mesti dibakar. Kalau dibakar, diasumsikan pembakarannya sempurna. Jangan saudara bicara, Pak, kan pembakaran tidak selalu sempurna, akan yang menjadi CO. Ya sudah, bisa, tapi kan sebagiannya kecil.
kita asumsikan bahwa pembakarannya adalah sempurna. Kalau ini dirilis itu kan artinya dilepas, yang sudah dilepas. Pada tahun 1987 satuannya itu adalah megajoule, ya ini megajoule. Ini oilnya itu adalah sekian, dunia aja lah, ini adalah kecil-kecil semuanya, nanti kalau itu kita lihat, ini sekian, ya. Terus yang coal-nya adalah sekian, dalam satuan megajoule semua, ini adalah megajoule semua, total dunia adalah ini. Ya, oke. Nah, ini konversinya bagaimana? Konversinya bahwa 1 TOE, ya, 1 TOE itu adalah sebesar 45 megajoule. Nah, nanti saudara konversikan ini menjadi, ya, ini menjadi CO2 di sini menjadi kilogram. Ya, ini menjadi gitu, menjadi kilogram. Bagaimana cara mengkonversikan? Anda bisa, oke, kalau ini adalah, ini satuannya kan megajoule, misalkan ini, ya. Kita lihat dari coal, cara mengkonversikannya. Coal adalah 2,07 megajoule. Oke, datanya begitu. Padahal saudara tahu bahwa 1 TOE itu sama dengan 45.400 megajoule. Berarti kan ini bisa saya tulis 1, ya ini kan bisa saya tulis, ini bisa saya tulis kayak termo bab 1, ya, bahwa 1 itu kan bisa sama dengan TOE, 1 TOE dibagi dengan 45.400, kan gitu. Semuanya dikalikan 1 kan nggak ada artinya, berarti itu dikalikan TOE dibagi 45.400 megajoule. Kan gitu. Ini habis. Ini habis. Tadi dikatakan bahwa 1 TOE kanton. Tadi katakan bahwa 1 TOE berarti TOE-nya harus di bawah. 1 TOE berarti 1 TOE tadi mengandung 3,14 atau 1 berapa tadi CO2. Kan gitu, ton CO2. Ini adalah ton CO2. Ton CO2. Berarti ini TOE habis, ini habis, bilangan ini dibagi ini, dikalikan 3,1, mendapatkannya adalah ini. Nah, gitu. Ada yang mau tanya? Cara ngitungnya, konversi satuan dari termodinamika tingkat 1. Sorry, saya minum dulu. Oke, nggak ada yang tanya? Jelas? Julinda Puspita, jelas? Jelas, Pak. Oke. Nicholas, jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Jadi kalau kuis nanti keluar seperti ini ya saudara harus bisa mengkonversikan. Kalau ditanya ini berarti dia bisa merilis berapa CO2, saudara harus bisa menghitung. Oke, karena semuanya saya anggap semuanya jelas. Nah, ini adalah data yang baru. Nah, baru ke sini, data yang baru. Data yang baru, katakanlah ini datanya adalah ini CO2, ini adalah saya ambil dari BP tahun
2020. Ya, 2020. Itu Kanada dari tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun. Ya. Kanada itu satuannya adalah million ton, berarti 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6. Nah, itu Kanada 55, 50, 550, 554, 551 naik 564 naik turun begitu, dan akhirnya terakhir adalah 517. Kalau 517 berarti secara keseluruhan ini ke sini sudah turun, kan gitu ya, berarti dia decreasing, turun. Oke, kalau kita lihat berarti pada tahun 20 ini adalah growth, ya, dia bisa menurunkan 10%. Ya. Sharing terhadap dunia, Kanada itu sharing terhadap dunia pelepasan CO2 itu adalah 1,6%. Itu sharing terhadap dunia. Kontribusinya Kanada untuk melepas CO2 ke permukaan bumi itu adalah 1,6%. Oke, kalau kita lihat Amerika. Nah, Amerika 5, ini sudah 5.495. Yang terakhir 4.000. Amerika juga turun. Ya, ini Amerika juga turun. Amerika turun. Dia decrease. Ya, jadi artinya memang semuanya tadi sudah aware. Wah, benar ya. Ayo kita rame-rame menurunkan penggunaan CO2. Gitu ya, negara-negara barat, makanya negara barat itu yang mengkampanyekan ya. Kalau kita lihat lagi ya, negara barat itu bilangnya untuk mengurangi CO2, tapi dia juga punya teknologi. Teknologinya katakanlah boilernya. Boiler saya itu efisiensinya lebih tinggi, maka merilis CO2-nya lebih kecil. Terus dia menjelek-jelekan boiler yang dibeli dulu itu boiler yang lama itu, yang di PLTU itu sudah tidak ramah lingkungan, harus dilarang. Nah, supaya dia ganti boiler yang lama menjadi boiler yang baru dengan alasan ini sudah ramah lingkungan. Nah, jadi politiknya sudah politik dagang, ekonomi, tapi sudah dicampur, dimasukkan ke dalam political decision. Ya, yaitu dibuatkan aturan dulu, yang Masnya tadi tanya tadi. Ya, nah nanti gimana? Nah, tapi kita juga jangan salah menjudge bahwa kita langsung salah. Nah, itu kan teknologinya dulu aku belinya juga dari kamu. Sekarang ini malah nggak boleh. Kan mesti kita bilang begitu kan. Nah, sekarang supaya aku bisa beli yang baru, makanya kamu menciptakan dulu boiler yang baru membuat aturan, kan begitu. Jadi tetap aja, ya namanya orang pandai bisa membuat segalanya, jadi ya tinggal mengatur segalanya. Oleh karena itu ya salah satunya cara ya kita jangan jadi anak bodoh terus, ya kita harus meningkat menjadi pandai. Kita lihat sharingnya. Ya, ini berarti selama 10 tahun itu Amerika nurunkan 11%. Sharingnya Amerika melepas CO2 terhadap dunia itu 13%. Oke. Yang lain coba Eropa, kita lihat aja lah Eropa. Ya, Eropa. Ya, Eropa kita lihat misalkan Perancis, ya saya karena sekolahnya di sana ya mungkin agak bisa mengerti sedikit. Ini 360 ya, ini turun, ini masalah menjadi 251, berarti turunnya Perancis 16%. Ya. Sharingnya Perancis berapa? Sharingnya Perancis hanya 0,8. Oke. Sekarang negara yang maju lagi contohnya yaitu adalah Jerman. Jerman dia
783, 77 turun menjadi 6. Dia turunnya 11%. Ya. Sharingnya terhadap dunia 1,9 ya, dan seterusnya. Oke ya. Oke. Jadi itu dan seterusnya betul. Saya akan tunjukkan, saya stop share dulu ya. Saya akan stop share nanti karena ada kuliah selanjutnya. Bentar. Saya stop share dulu, saya ganti dengan yang data. Karena saya ambil datanya tidak semuanya, saya ambil. Tadinya saya akan pengen menerangkan yang itu aja. Tapi setelah saya pikir kok bagus juga. Ini saya ambil, saya pakai datanya BP. Saya buka dulu. Terus saya share. Share. BP. Data BP tadi ini. Oke. Oke, apakah saudara sudah bisa melihat PDF saya, data BP? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sekarang saya perbesar. Cara memperbesar. Masih. Oh, ini saya, oke, ini saya perbesar. Mudah-mudahan, terlalu besar. Saya akan melihat, terlalu kecil. Saya kira tidak cukup besar. Oke, sekarang kita lihat, ini tadi data Amerika, dan kita sudah tahu, saya ulangi, Eropa, sudah ada contohnya. Sekarang kita lihat Asia. Asia Pasifik. Ya. Negara yang besar, yaitu adalah, atau negara kita dulu, Indonesia. Indonesia adalah ini. Sorry, ini karena bukan PowerPoint, aku harus kok nggak bisa saya tidak bisa pakai itu, saya pakai, ada nggak ya ini? Print, point, nggak ada ya anunya, pointer lasernya nggak ada. Oke. Kita lihat Indonesia. Indonesia adalah ini. Ya. Indonesia adalah ini 436 naik, turun, naik, naik, hampir sama, 52 naik, terakhirnya naik. Orang lain minus, orang lain yang di atas tadi. Kita malah membuang CO2-nya menjadi naik 7,4%. Ya, naik 7,4%. Sharing kita terhadap dunia cuma 1,8%. Ya, sharing kita terhadap dunia. Hampir sama dengan Jerman tadi ya. Kalau Amerika kan 13%. Oke, kalau kita lihat Jepang kebetulan di bawah kita. Ini Jepang ini ya. Oke, Jepang ini. Ya, Jepang 119, 112, 119, 120 dan seterusnya naik. Ini turun, terus turun, akhirnya dia turun. Berarti Jepang mengalami penurunan 8%. Ya, Jepang juga sudah mulai turun 8%. Sharingnya Jepang terhadap dunia 32%. Nah, sekarang coba saudara lihat Cina. Nah, Cina sekarang kan yang terkenal teknologi dan industrinya maju pesat. Ini Cina. Cina kita lihat. Itu. Ya, ini Cina 8.000 ya, kali 8.000 juta ya. Ini adalah 81.088 naik, 90 naik, 92 naik, 929 naik.
Nah, Cina itu naik 0,6%, ya. Cina naik 0,6%, sharing terhadap dunia, dia melepaskan CO2 itu adalah 30%, ya. 30% CO2 industri itu dilepas oleh negara Cina, 30%. Padahal tadi yang Amerika tadi, ya kita menyoroti, Amerika itu cuma Amerika semua utara cuma 16%. Kalau South Asia 3,6%. Terus total Eropa 11, ya. Terus misalkan Middle East 6, ya. Asia kita tadi, Asia cuma ini Asia Pasifik sharingnya 52%. Tapi di sini terdiri dari yang Cina saja sudah 30%. Jadi Cina adalah pelepas CO2 terbesar di seluruh dunia. Nah, nanti ada akibatnya ya. Coba nanti kita terus saja, ini datanya seperti itu. Oke ya. Nah, oleh karena itu seluruh dunia sekarang CO2 the world itu adalah 32, ya. 30 ini tahun 20 32.000, ya, 32.000 juta, ya, 32.000 juta itu kan million ton. 32.000 juta ton ya, 32.000 juta ton, berarti 32 miliar, ya, 32 miliar. Ini kan 32.000 juta itu kan berarti 32 miliar. Ini 32 miliar ton pada tahun 2020. Sudah, ini 32 ya. Kita bandingkan coba data dari textbook. Data dari textbook ya saya stop share dulu. Saya balik lagi ke PPT saya. Oh, jamnya cepat sekali. Ya, oke. Saya balik ke PPT saya. Ini PPT. Saya share. Nah, ini tadi, ini PPT tadi. Nah, padahal tahun ini adalah look up for reserve, ini for reserve. Nah, ini yang dirilis. Nah, balik lagi ke sini. Saya bisa pakai lagi ke sini. Ini rilis, CO2 rilis. CO2 rilis, mudah-mudahan ini bisa. Nah, ini 26. Pangkat 10 pangkat miliar. Ya. Triliun, ya. Triliun. Ini dijadikan ton. Dijadikan ton kan berarti 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 ton. Ya kan? Ton CO2. Tahun 1987 cuma 26 kali 10 pangkat ton, ini miliar, 10 pangkat 9 ton CO2. Tapi tadi di tahun 2020 saudara meliris 32 miliar tadi datanya, sekian ton CO2. Jadi ada kenaikan 6 kan? 6 miliar ton. 6 miliar ton dibagi ini kan sekitar seperempatnya, 25%. Ya, seperempat lebih lah. Jadi mungkin 25% ya sekarang kenaikannya menjadi 27% sekitar itu.
27% ditempuh dalam waktu ini adalah 13 tahun ditambah dengan 30 tahun. Anggaplah 30 tahun naik 27%. Anggaplah rule of thumb-nya ya setiap tahun CO2-nya itu masih naik. CO2-nya itu masih naik sekitar 1% per tahun. Nah, makanya itu gimana usahanya kita bisa berhasil atau tidak. Makanya nanti terus diatur terus karena ini datanya terus ada terus. Gitu ya cara membacanya. Jadi ini saya katakan bahwa kembali lagi textbook ini datanya itu lama. Cuma kita mengambil cara berpikirnya dia seperti apa. Kalau Anda mau pakai data yang baru, ya pakailah datanya dari BP, ya, dari British Petroleum. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa global warming itu akan menaikkan temperatur udara. Ini temperatur udara. Ini adalah temperatur udara. Solid lain. Terus tadi adalah fossil fuel consumption. Kalau fossil fuel consumption ini adalah ini. Ya. Terus yang ini adalah sea level. Sea levelnya ini. Ini adalah sea level. Nah, ini adalah greenhouse effect skenario, assume future business as usual. Business as usual itu artinya ya dalam kondisi seperti inilah kita nothing to do gitu loh. Ya, ini business nothing to do tapi dihitung tahun 1987 dari data tadi. Ya. Kalau mulai dari sini kita tidak melakukan apa-apa, yaitu saya membuat skenario assuming. Jadi saya membuat simulasi. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, ini temperatur rise. Kenaikan temperaturnya tahun 2050 ini, tahun 2050, nanti temperatur dunia itu akan naik 2 derajat loh ya. Wah, saudara mungkin, 2 derajat kecil. Tidak, kalau itu untuk dunia. Saudara bandingkan 100 tahun yang lalu, kita berapa sampai sekarang. Terus kok sampai 50, ini nanti kan ini eksponensial bentuknya. Kan gitu. Ya. Tahun 2000 aja lah. Ini dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu cuma naiknya dunia, itu cuma sekian. Katakan cuma 0,5. Dari sini ke sana berarti 150 ditambah ini sudah 200 ya. Berarti 150 tahun. 150 tahun cuma naiknya 0,5. Dari sini cuma 50 tahun. Ini 50 tahun kok naiknya 1,5. Dari sini 1,5. Ya, kan cukup besar sekali. Dampaknya kan nampak sekali. Contohnya aja lah, mungkin bagi mahasiswa yang dari Malang, ya, mungkin dulu itu kuliah itu masih kena embun matahari. Saya dulu di Bandung, waktu kuliah itu berangkat kuliah jam 7, itu kepala saya itu sudah kena embun. Sekarang mana ada embun, ya. Di Bandung, di Bogor nggak ada embun. Kalau Anda dapatkan embun jam 7 ya Anda harus ke Bromo. Kemarin saya ke Bromo, ya masih dingin sekali ya. Pagi jam 7 ya masih kabut. Gitu. Ya karena dia udaranya masih bersih. Nah tapi ini kita dunia, ya ini dunia, pengertiannya dunia. Ini adalah dunia. Dunia atau global, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Fossil fuel. Nah ini karena kamu business as usual, ini as usual. Kamu tidak ngapa-ngapain. Ya,
kamu memakai fossil fuel ya tidak pakai manajemen energi, ya pokoknya saya forecasting kayak begini. Nanti berarti ini fossil fuel-nya akan naik sekian, butuhnya itu naik sekian megajoule. Sea levelnya ini sea levelnya dari sini naik menjadi sekitar 0,4 meter. Kalau saudara 0,4 meter, "Walah Pak, naik 0,4 meter aja kok." Bukan begitu, ini adalah dunia. Contohnya saja, dari sini sampai 2000, cuma naiknya berapa ini? Ini paling naik cuma 0,1 meter. 150 tahun, naiknya cuma 0,4 meter. Kok 50 tahun saja saudara bisa menaik menjadi 0,4. Waktunya cuma seperempatnya, kenaikannya sudah 4 kali lipat. Nah, berarti ayo kita harus hati-hati. Hati-hati loh ya. Semuanya sepakat itu, seluruh dunia sepakat. Oke, jelas nggih? Sudah punya gambaran yang jelas? Mengapa sekarang global warming itu diinformasikan di mana-mana, ya. Nah, ini kalau mengurangi, ya ini adalah greenhouse effect skenario by assuming the future reduction. Nah, ini kalau reduction. Reduction-nya ini adalah 1% setiap tahun. Ayo kita mengadakan efisiensi, diturunkan 1% aja per tahun. Bagaimana? Nah, ini misalkan sampai ini tadi adalah tahun 2000, ya. Tahun 2000 sudah kita nurunkan. Ayo turun 1% per tahun. Kenaikan temperaturnya ini, paling pada tahun 2015 itu cuma nanti naiknya cuma 1, daerah inilah 1,6 atau 1,7, ya 1,6. Ya 1,6. 1,7 lah. 1,7 derajat Celcius. Tadi naiknya kalau tidak saya atur, naiknya tadi 2 derajat Celcius. Permukaan air lautnya ini. Permukaan air lautnya ini. Ini pada tahun 1150 ya. 1150 itu malah cuma naiknya sekian. Ini adalah cuma daerah 0,4 atau 0,3,5 meter. Kita balik lagi ke sini tadi, air lautnya tadi cuma ini ya betul 1050. Kalau ini tadi cuma 50 aja sudah naiknya sekian. 2050, padahal itu tadi 2150. Ya, jadi kita bacanya hati-hati. Ini adalah pada tahun 2050 200 ini. Jadi makin turun. Jadi makanya itu ini ada protokol Toronto. Ya, tadinya memang pada tahun sekian 1988 Canada Conference of World Scientists product the Toronto Protocol. Protokol adalah this call for reduction carbon dioksida. Nah ini dia. Ayo dunia sudah mengadakan kongres di Toronto untuk mengurangi emisi CO2 sampai 80% ini pada level tahun 2005. Nah, ini adalah menjadi global goal. Jadi semuanya dunia, ayo. Ini menjadi tujuan dari global kita loh ya, mesti gitu. Supaya negaranya enak ditempati. Setelah itu, ini juga CFC tadi juga sudah dibahas. Ini adalah reduction. CFC juga harus dikurangi produksinya. Ya, tahun sekian loh ya. Sekarang sudah
sekarang sudah 2022. Berarti dari sini 13 ditambah 13 ditambah ini berarti sudah 35 tahun. 35 tahun loh, freon itu belum hilang, ya kan? Ini padahal sudah, ayo dikurang. Makanya tadi hilangnya tuh tidak bisa sesaat. Phasing out, jadi hilangnya harus pelan-pelan. Gitu. Oke. Nah, ini tadi yang Masnya tadi tanya. Ini kita ada ini CDM. Singkatan dari Clean Development Mechanism. Merupakan salah satu mekanisme yang di bawah protokol Kyoto diperbaiki lagi protokolnya yang mengatur upaya pengurangan emisi secara bersama. Emisi kebanyakan itu CO2 secara bersama. Nah, nanti siapa yang bisa menurunkan itu dia akan mendapat benefit sekian. 5 sampai 30 US dollar per ton CO2. Jadi misalkan Masnya tadi cerita menanyakan tadi bahwa saya mesin saya efisiensinya misalkan tadi saya pertama efisiensinya cuma PLTU itu sekitar 28%. Sekarang saya perbaiki atau saya beli baru yaitu yang super critical, ya. Super critical efisiensinya menjadi 40%, 41%. Nah, berarti ini ada pengurangan CO2. Pengurangan CO2 saya dapatkan duit sekian per ton. Ini saudara bisa hitung. Tergantung tadi saudara menggunakan berapa ton coal, menghasilkan berapa ton CO2. Sekarang ini menghasilkan ton coal, sekarang menghasilkan CO2-nya berapa. Nah, selisihnya itu Anda bisa klaim harganya antara 5 sampai 30 US dollar per ton. Dibayar oleh siapa? Ini dibayar oleh kalau nggak salah masyarakat masyarakat Eropa. Ya. Masyarakat Eropa tadi concern untuk mengurangi CO2 itu. Ya, oke, masih ada waktu 20 menit. Nah, ini adalah sekarang ini ya, belakangan ini makin populer istilah zero emission. Nah, ini adalah zero emission. Yaitu adalah nol bersih emisi. Ya, ini walaupun muncul sejak tahun 2008 istilah nol zero emission kian mendapat sorotan karena konferensi tingkat tinggi iklim di Paris. Muncul lagi di Paris. Nah, tahun sekian. Bahwa tahun sekian harus zero emission. Oke, tetapi kemarin saya googling, mungkin tidak saya masukkan di sini, ternyata baru-baru ini Amerika keengganan untuk menandatangani ini di Kongres di mana ya, New Zealand atau apa gitu ya. Nanti saudara baca-baca di Google sendiri. Ya, saya juga baca-baca tapi belum sampai tuntas gitu ya. Jadi ternyata Amerika tadinya ngotot sejak dari Presiden Biden, ya, Presiden Biden sekian. Akhirnya waktu kemarin, waktu ada Kongres di New Zealand, itu Amerika enggan menandatangani konsensus ini. Ayo kita sepakat tahun 2050 adalah zero emission. Mengapa dia begitu? Amerika sekarang jadi
enggan untuk nanda tangani, nanti dulu kan gitu. Ya, karena Amerika juga masih punya coal, siapa tahu coal-nya dia juga dijual kan mendapatkan income. Nah, kalau coal-nya nggak laku dijual, income-nya dia dari mana? Harus dicarikan income dari tempat yang lain. Udahlah sama dengan rumah tangga lah. Rumah tangga, saudara, ayo ayo sepakat ngurangi CO2. Tapi income saudara, loh aku tuh dapat uang tuh dari jualan arang kok. Saudara bilang begitu, ya nanti dulu, Mak, saya mau nanda tangani, tetapi ya pelan-pelan, phasing out-nya dibuat lagi, turun, 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 begitu. Ya, itu karena sudah, ya kalau dagang dicampur dengan politik, gitu. Jadi tidak bukan kayak merah dan putih begitu. Ya ada yang abu-abu gitu ya. Jadi ya itu adalah memang realita dunia seperti itu. Dulu-dulu sepakat, habis itu ganti presidennya, polisinya juga ganti. Karena memang yang penting itu kan ujung-ujungnya yaitu yang saudara sering kenal itu. Ya ujung-ujungnya kembali lagi ke duit. Ke duit itu artinya karena duit tadi adalah tolok ukur untuk kesejahteraan. Saya jadi presiden tapi pegawai negeri gajinya saya turunkan kan ya nggak mau. Ya udahlah apa yang dijual, kita punyanya apa, mestinya kan gitu, ya. Nah, ini adalah tadi yang di Cina tadi, ya. Ini adalah Nangtong, ya, power plant station pakai coal, ya, di Nangtong, Cina. Makanya tadi di Cina tadi andilnya adalah 30% sharing terhadap polusi dunia. Nah, gitu. Dan dia mengkonsumsi coal saat ini terbesar di dunia. Saudara tahu mengapa harga ini saya cerita dulu ya. Semuanya sudah punya bayangan? Sudah jelas? Halo, sudah jelas? Iya, Pak. Nicholas? Sudah, Pak. Oke. Garin Ya, sudah? Pak. Oke. Yulinda? Ayo oke? Jelas? Jelas, Pak. Oke ya, jadi sudah punya bayangan kayak begitu loh dunia itu ya. Yang satu memang efeknya itu jelek, tapi begitu setelah, ayo ayo ngurangi, tadinya setuju, lama-lama ya, hehehe nanti dulu, ya gitu ya. Oke, jadi saya akan cerita sekarang. Nah, saudara sudah baca di koran. Di koran waktu dulu yaitu PLN kesulitan untuk mendapatkan batu bara. Ya. Loh kan padahal Indonesia itu adalah penghasil batu bara terbesar dunia nomor 2. Yang pertama adalah Australia. Gitu. Nah, kenapa kok malah di dalam negeri sendiri itu kekurangan batu bara? Karena harga batu bara di luar negeri jauh-jauh lebih mahal daripada harga di dalam negeri. Ya itu tadi, kalau orang bisnis kan, sifatnya orang bisnis itu kan, ya itu tadi sifatnya orang bisnis, yaitu bahwa sifatnya orang bisnis itu kan ya harus mendapat untung sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya ya untuk mengembalikan modal hutangnya dia. Dia kan untuk menambang batu bara itu pinjam dari bank.
Nah, kalau pinjam dari bank itu kan ada suku bunga, nanti akan kita pelajari. Nah, kalau ada suku bunga, berarti kan dia jauh cepat, oke lah aku supaya ada kesempatan untung ya saya akan narik keuntungan sebesar-besarnya. Habis itu modalnya saya kembalikan, saya sudah tidak hutang, hatinya sudah tenang, mestinya kan gitu. Itu prinsipnya orang dagang itu kayak begitu. Ya, terserah mau mau apakah itu nationality atau tidak, itu ya memang ada yang sebegitu, ada yang nationality. Tapi ya banyak juga yang tidak nationality. Nah, artinya kejadiannya apa? Misalkan saya sudah punya kontrak beli sama PLN. Harganya misalkan ini ya, ini cuma saudara supaya gampang aja lah. Ini contohnya saya aja lah, biar kita tidak menunjuk perusahaan yang lain. Contohnya saya punya kontrak dengan PLN, batu bara saya per tonnya dihargai 700.000 dengan kalori mungkin sekitar 5 ribuan kalori lah per kilogramnya. Oke, saya kontrak dengan PLN, katakanlah kontrak saya itu 5 tahun, saya sanggup mensuplai ke PLN 5 tahun. Kalau tidak baik, saya tidak perform, tidak bisa mensuplai ke PLN dalam setahunnya itu katakanlah sekian juta ton, saya tidak bisa suplai, saya akan dikenakan denda. Dendanya adalah katakanlah X rupiah. Gitu. Nah, ternyata harga di luar negeri, harganya kok 2 kali lipatnya daripada harga dari PLN. Ya saya melirik ke luar negeri, loh kamu nanti kan kena denda. Ya nggak masalah saya kena denda. Dendanya saya X, tapi kalau saya jual ke luar negeri, saya dapat untungnya Z, di mana Z-nya itu jauh-jauh lebih besar daripada X. Nah, terus malah itu tadi, balik ke prinsip bisnis tadi. Untung secepatnya dan sebesar-besarnya, balik modal segera mungkin. Akibatnya apa? Ya akibatnya PLN jerit-jerit. Loh, kalau kayak begini, ketahanan energi kita, ketahanan energi listrik kita terganggu. Nanti bisa pemadaman. Karena apa? Batu bara saya sudah menipis. Nah, barulah kekuatan presiden. Sekarang semuanya diatur, tidak boleh menjual ke luar negeri. Terus ada istilah DMO. Ya, DMO itu singkatan dari domestic, O-nya itu obligation market. Jadi harus mengutamakan pasar dalam negeri dulu. Nah, Indonesia itu luas, jangan dikira Indonesia itu kayak Surabaya begitu. Ya, memang ada aturan seperti itu, tapi penyelundupnya juga banyak gitu. Ya, penyelundupnya juga banyak, jadi ya kempas-kempis lagi. Kita tidak punya polisi untuk mengawasi semuanya garis perairan kita. Ya, akhirnya ya keadaannya seperti ini. Mungkin itu bisa dianalogikan dengan yang sekarang sedang rame, yaitu minyak goreng. Nah, gitu. Ya, mungkin bagi yang kaya tidak ngefek, mau dinaikkan 2 kali, 1 kali, tidak masalah. Tapi yang tiap harinya itu kurang. Nah, kan masalahnya begitu. Bagi yang tiap harinya itu kurang, tidak cukup, dihantam lagi ketidakcukupan minyak goreng, kan jadi repot lagi. Tadi istri saya bilang katanya sekarang tahu tempe pun juga sudah banyak yang menguap. Nah, tidak tidak mudah ditemukan. Ya, mungkin Anda yang sudah tahu apakah benar di Keputih itu sudah tidak ada tahu tempe, ya terus terang saya kurang tahu. Ya itulah untuk mengatur negara itu tadi Masnya yang tanya tadi
mengenai CO2 tadi, ya tidak mudah begitu ya, tidak mudah. Artinya kita sudah sepakat begitu, tahu-tahu ada orang yang tidak sepakat. Ya, orang tidak sepakat, ujung-ujungnya dia adalah duit. Ya, aku ini perusahaan besar, kalau aku rugi sekian gimana? Nah, gitu itu ujung-ujungnya kok akhirnya ke situ. Jarang sekali pembisnismen itu ya tahu terhadap masyarakat gitu ya. Ya ada yang tahu tapi ya banyak yang tidak tahu. Ya, banyak yang tidak tahu. Kalau mereka kan kekayaannya mereka yang kaya itu sudah kaya sekali kok ya, masih masih bermain di minyak goreng. Dulu bermain di PCR, dulu main di mana, di apa itu, vaksin, dulu main, waduh, gitu. Jadi negara kayaknya direpotkan dengan orang-orang yang suka main di belakang layar, gitu. Oke, saya kira demikian untuk kuliah pagi hari ini. Ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Belum ya? Tolong semuanya dibuka dulu, saya ambil absennya, print screen. Ya, tolong semuanya dibuka. Ya, kita tunggu. Ya, halo, videonya dibuka dulu. Pak Isanan, Johan, Nicholas, Yulinda Puspita. Hadir Pak, Johan. Oke, ya, tolong dibuka ininya, kameranya dulu. Oke, ya memang kalau dibuka dari awal ada yang alasannya pulsanya sudah mau habis, Pak. Kiriman uang dari orang tua belum datang, ya oke lah kita excuse lah. Memang kenyataannya begitu mau gimana. Kalau ini hanya sebentar, ya Saudara Sastia sudah buka, ya oka Saudara Abilio agak dangak sedikit karena tidak nampak. Ya, oke saya hitung sampai 3, saya akan print screen ya. 1, 2, 3, give me smile. Oke, terima kasih ya. Oke, jangan meninggalkan ini dulu. Saya akan share presensi ya. Tadi saya belum buatkan. Tunggu sebentar, saya siapkan ya, paling 5 menit untuk presensi, untuk absensi. Oke, wait minute. Presensi, open. Still tunggu dulu. Manajemen ekonomi energi, hari Selasa, oke. Minggu ketiga. Oke, ini tadi kita bahasanya adalah CO2 release and global warming. Oke, kita jam sampai sekian. Oke, online kuliah. Saya simpan. Oke, saya ambil kodenya. Oke. Saya ambil kode, saya ganti dulu kodenya, biasanya sudah kadaluarsa. Oh. Ya. Energi S1, energi manajemen.
Manajemen energi, ME. Oke, saya ambil kodenya. Saya share. Oke, kode sudah saya share ke Anda, kode absensi. Silakan untuk masing-masing mengisinya. Sudah pada masuk anunya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Bagi yang ingin meninggalkan, silakan leave. Ya.